pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Selamat pagi, serta webinar kita hari ini. Selamat datang. Anda-Anda yang ada di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Hari Sabtu menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar dari kita. Bagaimana peluang berpenghasilan puluhan juta rupiah selama masa COVID ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, nama saya Andi Suanda. Dan saya akan berbicara di sini beserta dengan narasumber yang lain. Nantinya akan ada Pak Permana, seorang mantan mahasiswa. Dia lulus kuliah beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah sukses, masih muda umurnya, sudah sukses di properti. Dan juga nanti juga ada Bu Arika, seorang ibu rumah tangga yang berhasil secara luar biasa untuk menghasilkan uang secara produktif di properti. Dan juga nanti ada Pak Nanda yang juga baru bergabung di properti pada masa-masa COVID, dan juga beliau berhasil mendulang rupiah secara luar biasa. Nanti kita dengar juga dari mereka. Oke, Rega mungkin bisa slide-nya ditampilkan. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Jadi COVID ini katanya sekali dalam 100 tahun. Jadi saya tanya orang tua saya, ya kan, saya tanya orang-orang yang sudah umurnya sudah lansia ya, mereka bilang nggak pernah dalam seumur hidup mereka ini terjadi seperti gini, ketakutan yang luar biasa, ya kan. Jadi di sini orang benar-benar dihadapkan kepada sebuah ketakutan yang sangat-sangat menakutkan bagi mereka semua. Oke, next. Nah, jadi COVID-19 ini sesuatu yang tidak kita sangka semua. Ini seperti orang kena serangan jantung yang langsung menghantam ke sektor kehidupan. Jadi saya ingat pada waktu itu bulan Desember Januari ada berita bahwa di Wuhan itu terjadi wabah virus yang sangat luar biasa, mencekam sekali. Saya pikir, wih, ini kota kok tiba-tiba ada orang berjatuhan di tengah jalan dan sebagainya, ya kan. Tetapi pada waktu itu Indonesia bilang, wah, itu nggak mungkin masuk ke Indonesia misalnya. Tapi ternyata bulan Maret, tepatnya di kota daerah Jabodetabek, ada 2 orang yang positif COVID. Dan short story, ternyata sekarang di Indonesia itu luar biasa. Saya dengar dari kanan kiri semuanya COVID, kena COVID. Jadi ini sesuatu yang pandemi yang sangat luar biasa sekali. Oke, next. Pertanyaannya, ini ada hubungannya nanti dengan mengenai peluang bisnis, peluang kerja, peluang depan itu bagaimana COVID ini. Nah, jadi dampak COVID di Indonesia. Oke, next. Nah, yang pertama pastinya adalah kesehatan. Jadi COVID-19 menghantam kesehatan orang Indonesia secara dahsyat dengan tiba-tiba positif dan mati. Jadi sangat menyedihkan sekali memang. Jadi tenaga medis kita juga berguguran, seperti teman-teman juga lihat di media, baik itu media cetak, media online, ataupun media televisi. Jadi COVID ini adalah sesuatu yang mematikan. Jadi kalau orang bilang, ya virus apa itu nggak ada masalah, tidak. Ini mematikan. Tetapi memang banyak yang OTG, rasakan apa-apa juga banyak. Tetapi yang mati karena COVID itu juga banyak, nggak sedikit. Nah, terus juga ini terakhir di Surabaya ataupun di beberapa daerah
itu jumlah COVID-nya meningkat lagi karena terakhir terimbas oleh long weekend, memadati tempat-tempat wisata yang akhirnya membuat kapasitas penuh lagi. Dan saya dengar di ICU itu juga sudah kapasitasnya mencapai 80% lebih. Nah, juga banyak dari tenaga medis ini yang menurut saya juga kasihan. Mungkin teman-teman ada punya teman atau teman-teman sendiri juga tenaga medis juga betul-betul diuji. Karena mereka saya dengar itu beberapa tidak pulang rumah. Mereka lebih memilih tinggal di kos ataupun tinggal di hotel, tidak menjangkiti keluarganya. Nah, ini sampai sedemikiannya. Nah, terus juga obat vaksin ya katanya sudah ditemukan, tetapi masih dalam uji klinis tahap yang terakhir. Kita harapkan akan segera diedarkan mengenai vaksin ini. Nah, sektor industri. Jadi sektor industri ini kita ngomong seperti pabrik ya, jadi yang industri. Jadi banyak orang juga sekarang itu kita tahu juga itu banyak demo besar-besaran, itu biasanya para buruh yang bekerja di sektor industri. Nah, bagaimana kita ulas mengenai sektor industri? Jadi 11 pengusaha industri dan manufacturing dengan aturan ketenaga kerjaan dan birokrasi. Jadi jangankan pada masa COVID saja itu sudah mengeluh karena aturan yang jelimet, terus kemudian sering didemo dan sebagainya. Terus lagi ditambah dengan adanya COVID-19 menyebabkan demand menurun secara drastis. Jadi saya dengar saya juga pengusaha pabrik, industri. Mereka bilang pada waktu awal COVID mereka masih melakukan produksi. Tetapi sekarang ini produksi semuanya di gudang. Mereka belum bisa melempar barang mereka karena demand yang turun terhadap produk mereka. Terus kemudian bahkan ada statement dari pengusaha-pengusaha bahwa mending import daripada pusing urusi buruh atau tenaga kerja. Nah, ini akhirnya membuat sulit ya. Penyerapan tenaga kerja baru ini pun juga akan sulit di sektor industri. Makanya itu pemerintah mengeluarkan yang namanya Omnibus Law itu. Oke, next. Nah, terus kemudian bagaimana dengan sektor pariwisata? Mungkin Anda di sini ada yang pernah bekerja di hotel, ataupun travel, ataupun transport, dan sebagainya. Nah, jadi di sektor ini, itu sudah pasti PHK besar-besaran terjadi. Banyak perusahaan bangkrut di mana-mana. Kalau kita lihat sendiri, hotel, coba Anda perhatikan. Saya waktu itu lewat di Basuki Rahmat, Hotel Ibis di Basuki Rahmat tutup sementara. Terus kemudian Hotel 4 Point di TP tutup sementara. Jadi banyak hotel yang tutup karena okupansi yang sangat rendah. Saya juga bertemu dengan teman saya yang punya sebuah hotel juga di Surabaya, Hotel Bintang 4. Dia bilang, waduh, itu okupansi hanya sisa 20-30% saja. Susah sekali. Jadi akhirnya mereka terpaksa melepaskan atau mem-PHK beberapa karyawannya dia supaya untuk bisa survive di masa COVID ini. Dan seperti kita tahu, saya juga punya teman-teman yang travel agent yang dulunya aktif menawarkan travel, sekarang aktif menawarkan yang menawarkan makanan, menawarkan masker dan lain-lain. Ya kan? Jadi banyak terjadi perubahan yang luar biasa selama masa COVID ini. Next. Terus kemudian sektor keuangan. Jadi karena permintaan restrukturi kredit dari kredit macet, sehingga menyebabkan likuiditas sektor keuangan itu kering. Beberapa bank sulit mendapatkan yang namanya likuiditas. Bahkan kira-kira berapa bulan lalu,
dengan salah satu bank plat merah. Saya mengajukan, ini loh ada teman saya, nasabah saya yang butuh kredit, nilainya tidak besar, tidak sampai 1 miliar. Mereka bilang, sorry, pada masa sekarang kita tidak melempar kredit dulu kepada pengusaha. Nah, jadi memang bank juga sekarang di dalam melempar kredit ini juga sangat berhati-hati. Apalagi terakhir kemarin dari struktur kredit diperpanjang sampai dengan Maret tahun depan. Artinya bank juga akan mengerem yang namanya kredit. Ya. Nah, terus ada beberapa bank besar yang sudah mulai ada indikasi kekeringan likuiditas karena harusnya angsuran yang mereka terima itu nggak mereka terima karena mereka memberikan restrukturisasi kredit. Nah, terus PHK terjadi besar-besaran juga di sektor ini. Jadi kalau saya di bidang properti 15 tahun, dulu nasabah-nasabah itu kalau punya properti di jalan raya, mereka pengennya disewakan oleh bank karena sewanya tinggi. Memang waktu itu karena bank yang sewa, sewanya bisa tinggi-tinggi dan lama. Tetapi sudah 2-3 tahun terakhir ini permintaan ekspansi dari bank, permintaan sewa properti dari bank itu sudah menurun secara drastis. Jadi teman-teman mungkin yang masih muda, yang barusan lulus jadi bank. Nah, ini juga kondisinya sektor keuangan juga tidak mudah. Next. Bagaimana dengan sektor retail? Nah, pada masa COVID, pada masa PSBB, saya kalau berjalan di mall, aduh sepinya luar biasa. Teman-teman juga mungkin yang berjalan di mall waktu itu sepinya luar biasa. Terdampak secara keras dan banyak tutup dan melakukan PHK. Rumah saya dekat di, jadi saya sering jalan-jalan, cukup mengagetkan. Banyak restoran, banyak tempat retail itu tutup semua. Karena mereka sudah tidak kuat lagi membayar sewa, tidak kuat lagi membayar pegawai dan sebagainya. Nah, sektor ini drop bisa lebih dari 50% dari omset mereka. Jadi sangat susah juga survive di masa sekarang ini bagi sektor retail. Terus kemudian habit orang itu juga sudah dari beli mereka cenderung beli sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, nggak beli. Makanya sekarang kalau Anda ngeliat di mall-mall, banyak obral, diskon 70%, 80%, tetapi masih belum habis terjual. Karena orang sudah berubah. Karena banyak dari mereka juga pendapatannya turun, mereka juga lebih baik saving dan sebagainya. Makan di rumah, nonton bioskop diganti dengan Netflix. Ya kan? Jadi ini nggak gampang juga. Oke, next. Nah, terus kemudian kita ngomong secara psikologi. Jadi ini ada penyakit baru yang namanya Parno COVID-19. Adalah penyakit psikologi terbaru di Indonesia dan global. Jadi orang melihat orang lain itu sebagai ancaman. Jadi seringkali sekarang saya setiap hari itu selalu diomeli oleh istri saya. Karena dia bilang, kamu itu ketemu orang terus, kamu itu bahaya sekali, kamu itu dia cukup parno terhadap yang namanya COVID ini. Jadi kita ini kadang cukup susah juga, karena cara psikologi ini terus terang banyak orang yang parno. Bahkan saya punya teman yang sampai tidak berani keluar rumah, takut terkena COVID. Oke, next. Nah, terus kemudian prediksi. Kapan COVID ini berakhir? Kapan hari Pak Jokowi bilang, oke, setelah Lebaran beres. Ternyata nggak beres. Terus kemudian ada yang bilang Oktober, November sudah reda. Ternyata sekarang sudah November juga belum reda. Malah kasusnya naik. Ya kan? Apakah nanti vaksin ditemukan? Apakah sudah beres? Kita tidak tahu. Jadi tidak ada yang pernah tahu kapan COVID ini berakhir. Tetapi yang pasti tidak tahun ini. Kemungkinan tahun depan, banyak yang memprediksi sekarang dengan prediksi yang baru adalah tahun depan semester kedua beres. Kita lihat saja. Tetapi menurut saya tidak ada yang tahu kapan COVID ini akan berakhir. Next. Nah, terus kemudian apa yang dipikirkan oleh pengusaha, pencipta lapangan kerja,
Di tahun 2020 dan 2021, saya sering berbincang dengan teman-teman pengusaha. Banyak dari mereka, kita diskusi, kapan sih kira-kira ekonomi ini akan bangkit kembali? Mereka bilang bahwa paling cepat 2022 sampai 2023. Saya bilang, wow, lama sekali, kenapa nggak tahun depan? Tidak bisa. Kalaupun vaksin sudah ditemukan tahun depan, tetap saja ekonomi butuh waktu untuk bisa pulih. Jadi paling tidak dibutuhkan sampai minimal kata mereka 2022 sampai 2023. Jadi kalau memang Anda sekarang sebagai pencari kerja, Anda siap-siap akan tetap mengalami kesulitan sampai dengan tahun depan, itu tetap akan sulit di dalam mencari yang namanya pekerjaan. Oke, next. Nah, banyak dari pebisnis itu yang lebih memilih survival mode. Jadi mereka bilang, wes yang penting survive daripada ekspansi. Jadi kebanyakan dari pebisnis menunda ekspansi. Mereka lebih baik memilih konsolidasi di internal mereka. Mereka memilih survival mode daripada ekspansi. Karena ekspansi di masa-masa sekarang ini adalah ekspansi yang sangat beresiko tinggi. Oke, next. Terus kemudian ini adalah yang jadi fokus utama dari perusahaan, efisiensi. Jadi dari mulai PHK atau pengurangan tenaga kerja, terus juga mulai dari pengurangan gaji. Jadi perusahaan ini betul-betul melakukan yang namanya efisiensi sampai betul-betul apa yang bisa dikurangi sama mereka. Jadi sulit bagi perusahaan untuk melakukan penerimaan tenaga kerja baru. Karena bagi mereka ya memang masih ada sektor-sektor yang masih expand, tetapi jumlahnya nggak banyak. Nah, oke. Next. Nah, jadi banyak dari pengusaha itu terus terang mereka bilang dalam masa COVID ini mereka mengajukan restrukturisasi kredit ke bank karena mereka kesulitan mengenai cash flow. Banyak yang istilahnya omset tidak turun, tetapi pembayaran dari klien itu terhambat. Saya ada klien pada waktu itu, dia seorang yang pengusaha yang sangat luar biasa, sangat kaya raya. Dia tidak pernah mengeluh selama 10 tahun saya mengenal dia. Dia tidak pernah mengeluh mengenai bisnisnya. Selalu rame. Cuma terakhir kemarin dia bilang mati saya. Ya kan, saya kasih barang ke departemen store yang cukup besar. Katakanlah nilainya 5 miliar, tetapi saya 1 bulan cuma dibayar 50 juta. Nah ini kadang hal-hal seperti gini itu mengganggu keuangan bisnis. Maka dari itu banyak pengusaha itu berusaha memulihkan keuangan bisnis mereka. Ekspansi, no. Efisiensi, yes. Oke, next. Nah, terus banyak dari mereka, memang saya juga pengusaha. Banyak teman-teman di sini juga pengusaha. Salah satu kos tertinggi itu adalah gaji pegawai. Jadi, sebisa mungkin, sekarang banyak perusahaan itu berusaha mengefisiensikan pegawai dengan cara membuat yang namanya sistem IT. Supaya apa? Tidak perlu harus merekrut tenaga kerja yang sedemikian banyak. Nah, maka dari itu Indonesia ini juga harus cukup berhati-hati. Karena kita ini kan harus bisa untuk naik level, bukan terus menjadi negara berkembang, tapi menjadi negara maju. Ya kan? Nah, makanya disebutkan oleh pemerintah adalah middle income tax. Jangan sampai kita ada di situ terus. Nah, supaya kita bisa naik menjadi negara maju, investasi dari luar negeri itu harus masuk ke Indonesia. Maka dari itu pemerintah memberikan yang namanya Omnibus Law itu. Kita butuh lapangan kerja. Kita butuh bisnis untuk ekspansi. Supaya apa? Rakyat Indonesia bisa makan. Kalau tidak ada ekspansi bisnis, artinya banyak rakyat Indonesia kesusahan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, next.
Nah, terus kemudian saya juga bicara dengan pengusaha, berbicara dengan penyedia tenaga kerja. Kira-kira prediksi pasar tenaga kerja di sektor formal itu kira-kira bagaimana ke depannya? Sektor formal adalah sektor-sektor yang memang ya seperti kita tahu retail, terus kemudian pariwisata, hotel, transport dan lain sebagainya itu disebut dengan sektor formal. Oke, next. Prediksinya adalah tetap sampai dengan tahun depan pengetatan efisiensi perusahaan dan pemotongan jumlah karyawan. Tetap tren ini akan berlangsung sampai dengan 2021. 2022 saya tidak mengerti. Karena kita terus terang tidak bisa memprediksi mengenai COVID ini. Tetapi yang pasti 2021 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2020 ini. Mungkin sedikit lebih baik, tetapi tidak meningkat secara drastis, tidak. Mungkin paling cepat adalah 2022. Oke, next. Terus kemudian, kira-kira peluang usaha atau peluang untuk bisa berpenghasilan di masa COVID-19 ini ada di mana sih? Next. Yaitu sektor-sektor informal, sektor-sektor seperti dunia properti, insurance, terus kemudian online ya, terus kemudian reseller dan sebagainya. Itu sektor-sektor informal yang mungkin masih bisa growing di masa COVID-19 ini. Oke, next. Nah, di sini saya sedikit akan memberikan insight kepada teman-teman, kira-kira kalau di sektor properti itu gimana sih? Menjanjikan atau bagaimana? Nah, oke, next. Mengapa sektor properti masih menjanjikan di masa COVID-19 ini? Oke, next. Yang pertama adalah properti adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau teman-teman tahu pada waktu kita SD, itu selalu dibilang 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi setiap orang tetap butuh yang namanya properti. Kalau mereka nggak sanggup beli di masa sekarang, mereka akan sewa. Mereka akan kontrak. Ya kan? Nah, jadi sektor properti ini di masa corona ini, kalau saya bilang sedikit terdampak, bukan yang terdampak secara luar biasa, tidak. Beda dengan industri pariwisata yang terpukul secara luar biasa, bahkan ada yang zero income, hotel dan sebagainya, terus kemudian sektor wedding juga terpukul secara luar biasa. Cuma sekarang mulai ada ya yang istilahnya tetap melakukan wedding, tetapi dengan size yang jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Next. Terus properti adalah investasi. Seperti kita tahu bahwa berita terakhir di media surat kabar, media televisi, media online, bank ini terakhir-terakhir banyak sekali kebobolan. Teman-teman tahu juga kasus kebobolan nasabah di Maybank, 20 miliar, hilang rahib. Terus kemudian juga industri keuangan yang lain juga banyak teman-teman dari kita yang kita tahu itu banyak kehilangan uang di sektor keuangan ini. Mereka investasi, uangnya tidak balik. Kasus Jiwasraya, ya kan. Terus kemudian kasus Indosuria dan masih banyak lain lagi. Nah, akhirnya properti ini menjadi sebuah pilihan. Jadi mereka itu mulai untuk mengeluarkan uangnya dari bank sedikit demi sedikit untuk dimasukkan properti. Karena properti harganya banyak mengalami koreksi dalam beberapa tahun terakhir. Oke, next. Terus kemudian kerja di properti. Ada yang juga, Pak, saya takut dengan COVID, saya takut ketemu orang. Tenang saja, di properti itu bisa low physical involvement. Jadi beda kayak istilahnya industri IO, di mana Anda bisa mendatangkan segitu banyak orang. Nah itu kan high physical involvement. Kalau di properti paling kalau viewing,
itu paling hanya ada Anda dan juga klien, paling 3 orang seperti gambar di sini, nggak banyak jumlahnya. Atau kadang kalau ada klien, saya juga punya klien yang juga parno, itu kita bisa memberikan video kepada mereka. Kita showing secara online. Makanya kenapa di properti itu bisa low physical involvement. Next. Nah, ini industri yang betul-betul terpukul, wedding, IO, event. Makanya kapan hari Dr. Tirta juga nyanyi ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu Dr. Tirta bisa buka Dr. Tirta nyanyi. Kenapa kok sampai ada kejadian itu puluhan ribu orang berkumpul. Padahal dia bilang banyak teman-teman IO yang mati karena nggak dapatkan bisnis. Oke, next. Nah, terus peluang kerja sebagai agen properti di Rewide itu bagaimana? Next. Nah, ini saya ambil dari sebuah cuplikan dari Warta Ekonomi edisi 2001. Ini 2001, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat baris ketiga dari bawah, itu ada broker properti. 2001, mereka sudah bilang penghasilan broker properti itu bisa 1 sampai 2 miliar per tahun. Itu tahun 2001. Bagaimana dengan tahun sekarang? Artinya 19 tahun kemudian. Pasti jawabannya jauh lebih besar. Ya kan? Jadi broker properti adalah satu profesi yang bisa berpenghasilan secara luar biasa. Oke, next. Nah, terus teman-teman juga ada yang bertanya, Pak, tugas kita sebagai agen properti itu bagaimana? Next. Nah, kita membantu penjual untuk memasarkan properti mereka, ya kan? Dari kita bisa jualkan, memasarkan properti mereka, kita mendapatkan fee jual itu antara 2 sampai 3%, ya kan? Oke, next. Terus kita tugas yang kedua adalah membantu pembeli untuk mendapatkan properti yang diinginkan. Cari properti yang mudah yang sesuai dan juga aman, itu juga bukan merupakan hal yang mudah. Butuh peran dari agent properti seperti kita di sini. Oke, next. Oke, sebelum saya ngomong lebih lanjut, hari ini juga kita mendatangkan seorang speaker yang luar biasa adalah Pak Robi Simon dari Rewide Indonesia. Dia adalah Business Development dari Rewide Indonesia. Oke, tanpa memperpanjang lagi, saya persilakan Pak Robi Simon untuk memberikan presentasinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andi. Suara saya bisa didengar dengan baik Pak ya? Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Senang sekali nih saya sudah bisa diundang hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu di sini saya akan putarkan sedikit histori mengenai Rewide itu seperti apa ya, dari awal dan sampai dengan perkembangannya sampai dengan sejauh ini. Start the cameras. We like to say that we have a birthplace that you can bang on the door and the whole thing resonates. And if you're very quiet, you can listen to the phone conversations that must have taken place all those years ago. It all happened inside this place. Speed 729. Ray White. Once upon a time, it was just a man's name. 2 words he answered to. Today, it's what we're all known by. A name shared by thousands, known by millions. In the olden golden days, it was word of mouth. A deal sealed with a handshake. 110 years later, it's Facebook, EFTPOS and PayPal. Throughout the evolution of communication over the past century, Ray White has led both growth and rapid change. From print to pictorial classifieds and the all-encompassing internet. Today, technology has shifted the balance power online. Between Phil and I,
With our combined total, we've been calling auctions for just over 115 years for the Ray White Group. Combine the power of online video with social media, and the chain reaction is atomic. Nothing in the history of advertising can touch it. Elated, tears of joy. The Ray White family is absolutely committed to the progress of our people. It's been that way for 110 years. But what does the immediate future hold for Australasia's largest real estate group? Will we be defined by the industry in which we operate, or will we continue to reinvent an industry we dominate? Our answer? As market leaders, we'll continue to delineate the new order of the property world. Within the next 5 years, Ray White Working Environments will share a uniform identity with the clean, crisp modern lines and inviting open spaces of companies like Apple and other world-defining lifestyle brands. We'll deliver platforms for fast, friendly information. I don't have to be in the office. With customer service that exceeds expectations. Agents' discussions now are so based around that future client rather than that now seller. We'll harness the power of social media to connect personally with our customers. Thanks for your interest in Grandview Ridge Reporter. And interact with them on levels that are interesting, informative, entertaining, invaluable. We're at the cusp of another change, a change that has been driven by us understanding correct process, new systems that are possible and fit perfectly into the real estate space. We need to embrace local communities. I want us to be proud of the office next door. I want us to be proud of the loan market representation. I want us to be proud of the service we can offer with concierge. This is truly another transformational period your group is going through. We'll be fun and caring. We'll recruit and retain the best, attracted by the power of our brand, ethos and lifestyle. Their imaginations fired by our size, stature and reputation. And making the impossible possible. Our leaders, our principles, guided by century-old principles, will be at the center of our universe and our business. Because we'll never stop caring about being part of our society. Because that's what real estate is all about. The places people live in, to do the business of life. And our customers will be excited and delighted by services they never ever expected. Services we still haven't dreamed about. Delivered by technologies that haven't been invented. From an old shed to the soaring business skyrise, the only constant, change. Everything has to start somewhere. And at the end of the day, or another century, there is one thing that will never ever change. Our name, Ray White. As your franchisor, it is our sacred duty to be aware of what's best for our people. Thank you for choosing to fly Ray White. Oh, Kenzie, that's my pleasure. I'm really excited to let you know that your property's just settled. In our long history, we've shown an ability and a determination to keep changing as we see new opportunities to take our group forward. New opportunities to bring value to our clients and to the community. And through that, to enable individual real estate careers to reach their fulfillment. Ray White, never stop exploring. Now 550, hit $550,000. Now, what do you say at 75? Hit $550,000. I'm looking for a 25 rise to 75. Hit $550,000. Ray White sendiri tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Ray White itu sudah jadi sinonim dari bisnis di real estate sendiri, nama yang sudah sangat luar biasa besar yang diawali oleh sebuah ide besar dari seorang pemuda ya dengan nama Raymond White. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengambil nama Ray White itu sendiri, itu adalah sebenarnya singkatan daripada foundernya Ray White, which is namanya Raymond White. Oke, next. Nah, sekarang di tahun 2020 ini, yang artinya kita soon akan masuk ke usia 200 tahun Ray White di tahun 2002 nanti, Ray White ini sudah menjadi broker properti yang paling besar di seluruh Indo-Australia. Dengan jaringan lebih daripada 1.000 kantor, tersebar dari mulai dari Emirat Arab, India, Indonesia apalagi gitu ya, sampai dengan di Australia dan di New Zealand sendiri. Dan dengan jumlah marketing yang tersertifikasi di atas 10.000 orang. Sementara di Indonesia, sekarang ini kita sudah memiliki kantor lebih daripada 175 kantor yang tersebar dari Indonesia. Kita di paling barat, kita ada di Padang, Sumatera Barat, sampai yang ada di Makassar, di Sulawesi. Dan soon pasti akan berkembang dengan jumlah marketing lebih daripada 4.000 marketing, Bapak Ibu.
Luar biasa kalau kita bilang gitu ya, jumlah yang sangat fantastis. Kalau kita bicara mengenai network ini sendiri ya, kalau di dalam bisnis marketing, apapun bisnis marketing itu, yang namanya database network itu adalah aset terbesar daripada marketing itu sendiri. Ya, aset yang paling luar biasa adalah database network itu sendiri. Next. Nah, saya sampaikan sedikit mengenai story Ray White yang ada di Indonesia. Ray White ada di Indonesia itu pertama kali ada di tahun 1997. Kita tahu ya, pada saat kejadian itu Ray White itu masuk bukan di angka-angka tahun terbaik ya. Pada saat waktu yang sama kita sedang mengalami yang namanya krisis moneter. Ya, dimulai dari krisis ekonomi, merembet masuk ke Indonesia ya, finansial, dan terakhir ada di moneter Bapak Ibu ya. Dan tapi dengan sangat luar biasanya lagi, mulai dari sedikit kantor, pertama kali Ray White ada di Indonesia ini hanya 4 kantor, sekarang sudah menyebar ke seluruh provinsi, bahkan kalau saya bilang di seluruh Indonesia, dan dengan jaringan kerja di atas 175 kantor seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Itu adalah sumber terbesarnya begitu ya. Next. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa Ray White itu punya mission statement. Di awal Ray White itu terbentuk di Indonesia sendiri, Ray White punya yang namanya ambisi agar menjadi memiliki 100 kantor ya yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mana ini sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Ya, sudah kita lewati ya, lama sekali kalau saya boleh bilang begitu ya. Dan sekarang ini kita memiliki mission statement yang baru untuk menjadi agent yang paling dominan di setiap trade area. Dan untuk itu, Ray White sekali lagi di sini sangat-sangat berkembang dengan sangat luar biasanya. Ya, dan teman-teman perlu ketahui bahwa Ray White ini dari awal dibentuk oleh Raymond White. Ya, sekarang sudah masuk ke generasi ketiga yang dipimpin oleh Brian sama Pak White. Itu kalau yang di foto mungkin teman-teman lihat yang di bawah di sebelah kiri. Ya, sementara di sebelah kanannya itu adalah Pak Yohan Boyke Nurtanio dan Ibu Sari Dewi selaku CEO dan CEO Ray White Indonesia. Sementara di atasnya yang teman-teman adalah pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, ini adalah yang akan disuksesor generasi keempat Ray White, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, ini sifatnya adalah family business. Jadi family is the most important thing. Sehingga tujuan utamanya di sini adalah untuk bertumbuh. Ya, bukan untuk kita cari profit finansial ataupun yang lain, tapi untuk bertumbuh, sekali lagi saya tekankan. Oke, next. Nah, ini dibuktikan ya, ini dibuktikan dengan banyak sekali Ray White ini mendapatkan penghargaan tidak hanya di luar negeri, tidak hanya di Australia, di Indonesia, apalagi kalau saya boleh bilang itu sudah banyak sekali, ya kan, mulai dari top brand, mulai dari top property, best of corporate image, market leader, sampai dengan banyak sekali penghargaan terutama di bisnis properti ini yang sekelasnya itu adalah bukan kelas yang kecil gitu ya, tapi yang diakui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan selama 1 dekade lebih ini, Ray White selalu mengenakan penghargaan itu. Artinya apa? Artinya Ray White ini sudah juga menjadi sinonim daripada, sudah menjadi nama besar daripada bisnis properti. Orang kalau ngomongin properti, orang ngomonginnya Ray White, Bapak Ibu. Ya, next. Nah, kalau kita bicara lagi di sini gitu ya, kita sebagai tadi sempat disampaikan oleh Pak Andi, ya kan, dalam kondisi COVID, apalagi sekarang ini di mana pekerjaan itu gak gampang, gitu kan. Pilihannya adalah di kita sebagai pelaku di sini, Bapak Ibu. Kalau saya analogikan, ya pilihan kita sebagai seorang pencari pekerjaan atau mungkin sebagai pengusaha atau apapun itu, saya mengelompokkan ke dalam 4 bidang di sini, ya kan. Yang pertama, next. Ya, yang pertama itu adalah teman-teman kita yang statusnya nggak punya uang juga nggak punya waktu, ya kan? Ini siapa kira-kira ya? Kalau saya bilang ini siapa ya, saya harus bilang dengan jujur, inilah teman-teman kita yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan atau sebagai pekerja, begitu ya. Yang mana mereka punya penghasilan, tapi biasa cuma numpang lewat biasanya, ya kan? Sementara waktunya sendiri
mereka memperjuangkan waktu bekerja dari pagi bahkan sampai malam hari untuk memperjuangkan hasil yang tadi itu, begitu ya. Itu golongan yang pertama. Sementara yang kedua, next. Yang kedua ini sifatnya sedikit berbeda. Ya, yang pertama tuh mereka nggak punya uang, ya. Kedua, tapi mereka punya waktu. Ya, siapa ini? Ini adalah teman-teman kita di luar sana itu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka punya banyak waktu buat diri mereka sendiri, tapi mereka nggak punya hasil dari situ. Artinya apa? Mereka ini adalah yang kalau kita bilang tipikal-tipikal pengangguran seperti itu. Lalu ada lagi yang ketiga, next. Yang ketiga ini sedikit berbeda. Yang ketiga ini adalah mereka punya uang, tapi mereka nggak punya waktu. Ya, gitu ya. Siapa ini? Ini adalah kalau kita bilang golongan-golongan yang seperti pengusaha, Bapak Ibu, gitu ya. Yang mana mereka punya uang, mereka punya aset, begitu ya, tapi mereka sibuk dengan aktivitas bisnisnya itu sendiri. Dan sehingga kadang sedikit kalau saya bilang mengambil waktu untuk dirinya untuk digunakan sebagai waktu untuk bekerja. Dan terakhir yang luar biasa, next. Ini adalah yang memiliki semua. Wah, udah punya uang gitu ya. Mereka juga punya waktu di sini. Ini siapa? Ini adalah tipikal-tipikal teman-teman kita di luar sana yang punya sifat investor. Artinya mereka yang tidak bekerja, tapi yang bekerja adalah uang bekerja buat mereka. Ya. Nah, teman-teman ada di mana? Saya nggak tahu. Anda bisa pikirkan sendiri, Anda bisa perkirakan sendiri. Next. Nah, lalu kenapa kita harus berkarir di real estate? Menariknya apa kita menarik bekerja di bidang bisnis real estate ini sendiri? Next. Pertama, kalau saya boleh bilang, jujur aja ya, kita bekerja pasti ujung-ujungnya kita pasti butuh yang namanya hasil. Ya kan? Di properti, di bisnis brokerage, di Rewind itu sendiri, yang pasti karena sifatnya di sini adalah pekerjaan itu berdasarkan hasil dari success fee, maka insentif yang teman-teman terima ini akan sangat masif. Nah, tapi semua tergantung daripada kinerja kita juga, gitu ya. Yang kedua, kita akan punya peluang networking yang sangat luar biasa. Karena tadi seperti yang di awal saya sampaikan, dengan jaringan lebih daripada 4.000 marketing di seluruh Indonesia, yang mana lagi gitu selain bukan di Rewind, itu adalah modal yang sangat besar buat kita di sini. Ya. Ketiga, jangan lupa, tadi seperti yang Pak Andi bilang, bahwa bisnis kita ini adalah bisnis yang tidak hanya bicara mengenai uang, tapi kita membantu ya orang-orang di luar sana tuh untuk bisa mewujudkan impian mereka untuk memiliki properti mereka sendiri. Yang keempat adalah stabilitas dalam karir. Ya, karena di sini sekali lagi hasil tergantung dari kinerja kita. Hasil tergantung daripada apa yang kita kerjakan setiap hari. Kalau kita kerja fokus, kita mengikuti arahan daripada leader-leader kita di kantor Rewind, itu ya sudah pasti hasilnya juga akan sangat luar biasa. Kelima, kita bicara mengenai fleksibilitas di sini pada jam kerja. Fleksibilitas saya tidak bicara mengenai yang namanya kita kerja semaunya gitu ya, tapi kita yang mengatur waktu kita sendiri. Sampai dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa dan encourage activity yang juga pasti akan mensupport bisnis kita. Ini adalah kurang lebih sedikit daripada beberapa kelebihannya kenapa kita harus bekerja di dalam bisnis real estate, Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Nah, kalau kita bicara di sini tentang kelebihan-kelebihan daripada bisnis real estate, kenapa saya harus join di bisnis real estate ini sendiri gitu ya? Di Rewind ini disebut dengan namanya extensive network, Bapak Ibu. Selain kita sudah memiliki sistem yang sudah teruji, tidak hanya teruji 1-2 tahun, tapi teruji hampir 200 tahun, kita sudah Rewind itu sudah melewati 2 kali perang dunia, banyak sekali krisis global, masih bertahan dan sampai detik ini itu masih sangat berkembang, didukung dengan sistem yang sangat luar biasa pastinya. Itu yang pertama. Kedua, waktu yang sangat fleksibel. Kita yang mengatur waktu kita sendiri. Ya. Ketiga, income. Orang bekerja pasti cari income, Bapak Ibu. Ya kan? Dengan kerja keras, sistem yang sudah teruji dan waktu yang kita atur sendiri, harusnya pendapatan ini akan sangat tidak terbatas. Dan tentunya juga di sini sebagai seorang marketing, sebagai seorang tenaga profesional, kita butuh dihargai. Dan Rewind sangat mengerti hal itu. Sehingga apa? Selain daripada penghargaan-penghargaan yang diberikan kantor, ya Rewind secara nasional juga pasti akan melakukan yang namanya malam-malam penghargaan buat semua teman-teman marketing yang ada di luar sana.
Karena kita mengerti bahwa yang namanya perjuangan marketing wajib untuk diberikan penghargaan yang pantas Bapak Ibu. Inilah yang membuat Ray White terus berkembang dan semakin berkembang setiap waktunya. Next. Nah, di Ray White juga tidak hanya marketing itu dibiarkan begitu saja. Ini yang salah satu membuat Ray White itu berbeda dari yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi jangan takut begitu. Saya nggak punya pengalaman di properti, saya nggak punya pengalaman di marketing. Itu bukan soal. Kenapa? Pada saat teman-teman berpikir untuk join sebagai seorang broker properti di brand seperti Ray White, ya, saya kalau bilang seperti itu, saya akan bilang, Anda join di Ray White deh, seperti itu gitu ya. Maka Anda akan langsung dibekali, Bapak Ibu. Ya, begitu Anda join, Anda akan dibekali dengan basic training yang disebut dengan namanya Accelerated Training Program. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kita juga berikan namanya training yang sifatnya continue. Selalu ada, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita sebagai marketing juga akan terdevelop dengan sempurna. Apakah berhenti sampai di situ? Juga tidak. Kita juga sangat mengerti bahwa sekarang ini adalah sekarang dalam kondisi yang masyarakat umum gitu ya sangat getol sekali dengan yang namanya digital, dunia digital gitu ya. Sehingga kita juga mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan dunia digital itu sendiri. Nah, kita juga berikan IT training yang juga sifatnya secara rutin yang bisa diikuti setiap waktunya. Oke, next. Nah, tadi saya sempat diskusi sedikit ya, saya sempat bilang sedikit bahwa di sistem di Ray White ini sendiri, di brokerage ini sendiri, kita kan sifatnya tuh melalui success week. Ini akan saya skip aja, saya akan langsung kita bicara mengenai the real-nya itu seperti apa sih gitu ya. Next. Nah, simpel begini, kalau kita bicara gitu ya, saya ambil contoh di Surabaya aja. Saya ambil hitungan yang paling sederhana aja begitu ya. Dengan satu transaksi aja teman-teman ya, saya rasa sih kalau properti di Surabaya terutama, itu harga properti di atas 2M itu hitungannya udah banyak sekali gitu Bapak Ibu ya. Bahkan kalau saya boleh bilang, contoh deh, rumah sekarang di bawah 2M itu malah dikit banget. Rata-rata di atas 2M semua. Ruko apalagi, mungkin harganya sudah di atas 4, 5, bahkan sampai dengan 7-8 miliar. Mungkin lebih gitu ya. Dengan begini, kalau teman-teman di sini bisa melakukan satu transaksi saja, ya satu aja, saya nggak bilang banyak-banyak deh, satu transaksi saja dengan nilai kurang lebih senilai 2 miliar, maka Anda bisa mempunyai potensial income kurang lebih sekitar 20-an juta rupiah. Kalau saya tanya ke teman-teman, Anda jawab sendiri, saya nggak akan jawab. Anda jawab sendiri. Posisi apa kira-kira yang punya income 20-an juta per bulan? Saya nggak bilang per kali transaksi, per bulan yang saya bilang. Anda bayangin, kalau Anda bisa 1, 2, 3 transaksi, 4 transaksi sebulan dengan nilai 2M tadi seperti yang saya sebutkan, tinggal kalikan sendiri. Gaji siapa yang seperti itu? Mungkin level-level sekelas di perusahaan besar, mungkin level-level sekelas senior manager kali ya, atau mungkin level direktur seperti itu. Zaman sekarang gitu loh ya, untuk mendapatkan posisi seperti itu, jangankan zaman sekarang, zaman normal aja sulitnya luar biasa. Nah, di Ray White itu semua bisa Anda raih dari pertama kali Anda mendaftarkan diri Anda sebagai seorang marketing. Karena potensinya sekali lagi semua ada di tangan Anda sebagai seorang marketing, Bapak Ibu. Ya, jelasnya di sini gimana caranya untuk itu? Anda harus punya listing yang terkontrol. Paling tidak 4 dulu deh saya bilang gitu. Paling tidak Bapak Ibu seperti itu. Next. Ya, terakhir ini ada satu video terakhir ya yang supaya bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk bisa achieve your dream, achieve your goal gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa di-play. Oke, next.
Oke, next. So, apa goals Anda? Apa yang menjadi tujuan kita di akhir nanti? Next. Seperti kata Halfikar di sini, bermimpilah setinggi langit, at least kalau Anda ingin menembak bintang, kalaupun itu miss, kalaupun itu gagal, paling tidak Anda akan mengenai bulan. Next. Terakhir dari saya di sini, sebelum saya kembalikan ke Pak Andi, dream big, set goal, dan jangan lupa terakhir adalah take action, Bapak Ibu. Karena kuncinya ada di situ. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Pak Andi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Robi. Terima kasih, Pak. Itu adalah sedikit profil mengenai Ray White. Jadi teman-teman tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu teman-teman bisa melihat istilahnya dari Ray White. Oke. Nah, sekarang adalah waktu di mana kita akan menghadirkan 3 pembicara yang luar biasa, yaitu Pak Permana dari Ray White juga. Dia adalah seorang mantan mahasiswa. Kita semua mantan student, mantan mahasiswa. Nah, dia ini masih muda, ya kan, dan dia sangat luar biasa. Dia sudah bisa berpenghasilan secara luar biasa juga di properti. Pak Permana, halo Pak. Halo semuanya. Suara saya sudah masuk ya? Sudah. Terus kemudian ada Bu Arika. Bu Arika ini juga seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Jadi zaman sekarang ibu rumah tangga kalau hanya di rumah ngurus anak itu ndak tren. Trennya sekarang adalah ibu rumah tangga selain ngurus rumah tangga juga produktif bekerja. Oke, kita sambut Bu Arika. Halo Bu, apa kabar? Bu Arika? Halo. Iya Pak. Oke, mungkin videonya bisa dibuka Bu Arika supaya teman-teman bisa tahu. Oke, halo Bu, apa kabar? Oke. Siang Bu. Nah, terus kita sambut yang terakhir adalah Pak Nanda. Pak Nanda ini juga adalah seorang mantan pebisnis, juga pernah sebagai karyawan juga, dan dia juga masuk ke properti juga tidak lama, dan dia sungguh menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, closingannya luar biasa. Oke, kita sambut Pak Nanda. Silakan Pak Nanda, say hi kepada teman-teman. Halo teman-teman, saya Nanda, selamat pagi, siang ya. Oke. Oke, tanpa memperpanjang, kita akan teman-teman pengen tahu kira-kira kisah dari mereka. Nah, pertanyaan saya pertama kepada 3 panelis, ya kan, mungkin bisa diceritakan dulu background sebelum gabung di Ray White dan akhirnya kenapa kok join di properti. Silakan mungkin dari Pak Permana dulu, setelah itu Bu Erika, terus kemudian Pak Nanda, silakan. Kalau dulu saya background-nya adalah pada saat mahasiswa saya juga mencari pekerjaan sampingan ya. Jadi saya mencari pekerjaan yang mungkin waktunya tidak terikat atau istilahnya itu bebas. Jadi saya bisa atur waktu jam kuliah saya, lalu juga saya bisa atur waktu kerja saya seperti itu Pak. Nah di sini saya menemukan jadi broker properti ini ternyata enak juga karena waktunya juga bisa saya atur sendiri. Saya juga bisa berkuliah sambil bekerja. Lalu setelah kuliah saya juga pernah kerja di perusahaan, jadi saya juga pernah kerja full time. Di sana saya mungkin bekerja sekitar 2 tahun ya, tapi saya juga tidak membuang pekerjaan saya sebagai broker properti. Jadi setelah itu, setelah 2 tahun lewat, barulah saya fokus di bisnis properti ini. Seperti itu Pak Andi. Oke, Pak Nanda dulu, silakan Pak. Halo, jelas ya suaranya. Oke, silakan Pak Nanda dulu, silakan. Ya, saya seorang mantan karyawan dulu kerja di sebuah perusahaan. Waktu itu saya berpikir, waktu jadi karyawan, saya berpikir pekerjaan yang punya banyak waktu, tapi juga punya banyak uang. Waktu itu seperti itu. Akhirnya saya mencari-cari, akhirnya diperkenalkanlah oleh teman bisnis properti ini. Ya, kemudian saya masuk, ya sampai sekarang ini, seperti itulah ceritanya. Jadi waktu itu saya diperkenalkan teman saya, waktu itu masih sama-sama karyawan, jadi saya belajar dari beliau juga.
Terus akhirnya sampai sekarang saya fokus ke properti. Oke, thank you Pak Nanda. Bu Rika, sudah oke Bu Rika? Oke, Bu Rika masih hilang ya? Halo, Pak Andi. Iya Bu, iya silakan Bu. Oke, saya Rika. Dari awal saya dibenarkan sama Pak Andi ya, saya memang seorang ibu rumah tangga. Basic saya dari awal juga pekerja juga sih ya Pak ya. Jadi mungkin boleh dibilang kebutuhan atau ingin bantu keuangan keluarga dari awalnya. Memang sebelum di properti saya juga lebih banyak di bidang marketing meskipun belum di properti. Tapi saya merasa di properti lebih merasa nyaman karena keleluasaan waktunya itu Pak untuk di properti. Ya Pak Andi, seperti itu sih. Saya Pak asli itu tulen Pak. Untuk saat ini nggak ada sampingan kerjaan lain properti. Hanya di properti Pak. Oke, ini teman-teman lihat ya, 3 teman ini Pak Permana, Bu Arika, dan Pak Nanda, semuanya fokus di properti, tidak ada kerjaan sampingan. Artinya apa? Pekerjaan ini menghasilkan uang. Nah, oke, sekarang pertanyaan ke Pak Permana. Iya Pak. Sekarang ini kan banyak dari lulus kuliah, ya kan, terus kemudian pengennya kan bekerja ikut orang, di mana istilahnya ada stability, ada security, di mana tiap bulan kan pasti dapat income. Nah, tetapi Pak Permana ini kan beda, ya kan. Begitu lulus kuliah jadi agent properti. Nah, apa yang mendasari pemikiran Pak Permana sehingga bisa seperti itu, Pak? Silakan Pak. Gini, jadi saya dulu kan lulusan teknik sipil Pak ya. Jadi sebagai lulusan teknik sipil itu saya kerja ikut orang juga, gaji saya juga nggak terlalu besar Pak. Jadi beda sama dengan teman-teman saya yang kerja di bank. Nah, lalu saya menemukan di bisnis properti ini ternyata penghasilannya ini luar biasa Pak, penghasilannya. Jadi bisa melebihi gaji saya yang sebelumnya di tempat saya bekerja dulu. Lalu juga penghasilan juga tak terbatas Pak. Jadi tergantung saya mau bekerjanya gimana. Kalau kita kerjanya keras, penghasilan kita bisa besar Pak. Jadi saya dulu pernah sekali closing itu komisi saya Pak ya, itu bisa nutupin untuk 2 tahun gaji saya Pak. Jadi seperti itu Pak. 2 tahun gaji Pak? Iya, 2 tahun gaji saya Pak. Jadi seorang mahasiswa, ya kan, banyak mahasiswa yang berpikir lulus kuliah saya tak kerja ikut orang. Tetapi Pak Permana bilang barusan bahwa dia sekali closing itu langsung 2 tahun gaji. Jadi teman-teman mungkin yang di sini mahasiswa atau lulus kuliah, ya jangan khawatir bahwa sebetulnya income itu bisa secara luar biasa sekali. Ke Pak Nanda, Pak, kenapa Bapak, kan dulunya kan sudah kerja ikut orang ya, sudah mapan, sudah enak, istilahnya sudah dapat gaji bulanan. Kenapa kok Bapak itu mau meresikukan income yang sudah Bapak dapatkan secara rutin tiap bulan, terus kemudian Bapak join ke properti, Pak? Silakan Pak Nanda. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya mantan karyawan di rumah sakit swasta ya di Surabaya. Waktu itu gaji ya nggak jauh-jauh dari UMR lah. Hanya cukup untuk hidup setiap hari. Jangankan nabung ya, kadang aja kurang tiap bulan. Kadang kurang tiap bulan itu ya. Saya berpikir ya itu tadi saya mendasari saya ingin berubah. Ya. Yang mendasari utama adalah saya ingin berubah. Saya ingin merubah hidup saya gimana ini lebih lebih baik lah, paling enggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan. Nah, cukup waktu itu saya nekat saja sih, saya nekat, saya yakin aja di properti ini karena saya pernah membaca artikel di sebuah media massa itu bahwa sektor properti ini sektor yang nggak pernah mati, termasuk di masa pandemi ini. Maksudnya sektor yang nggak akan terganggu, nggak akan terganggu sektor yang selalu akan stabil.
itu sektor properti. Kemudian saya nyoba ya syukurlah sampai saat ini saya masih selalu fokus di bidang properti ya. Dasarnya pertama ingin berubah secara penghasilan dan kehidupan ya. Yang jelasnya ya waktu juga banyak, uang juga ada ya. Untuk dulu waktu jadi karyawan uang di rekening itu sisa aja sudah bagus, sisa 100.000, 200.000 sudah bagus. Tapi saat di properti saat ini untuk rekening 3 digit itu rasanya sangat mudah untuk saya. Untuk saya saat ini rekening uang di rekening 3 digit itu sudah biasa. Terima kasih. Oke, Bu, 3 digit itu maksudnya piro, Pak? 3 digit kan 1.000 itu 3 digit atau gimana? 3 digit ya 100 ke atas lah, Pak. Waduh, kemarin okay. Saya closing ya semua total closing saya hampir ya seperempat M, maaf, ya sekitar 200-an ke atas lah. Dan itu dikumpulkan dalam waktu berapa lama? Hanya 6 bulan. Seperempat M, 250 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Oke, nanti kembali lagi ke Pak Nanda. Oke, Bu Arika sudah clear suaranya, Bu? Bu Rika? Bu Rika? Oke, Bu Rika hilang lagi. Oke, kembali ke Pak Permana lagi. Pak. Iya, Pak Andi. Oke, kira-kira Pak, Bapak istilahnya kan sudah di properti, sudah mulai mapan. Kira-kira teman-teman ini pengen tahu sih, kira-kira penghasilannya itu cukup nggak sih? Apakah Bapak masih kurang dan gimana? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira apa sih kunci suksesnya dan tantangannya bagi Bapak seorang mahasiswa sehingga akhirnya bisa konsisten closing di properti? Silakan. Kalau dibilang cukup, ya saya selalu ingin nambah terus sih, Pak ya. Jadi bukan hanya cukup sekali terus merasa puas gitu ya, enggak, Pak ya. Jadi saya ingin maju terus. Saya mungkin Pak Nanda sudah dapat 1/4 M, nah mungkin saya bisa lebih lagi kan, lebih baik, Pak. Lalu kiat-kiatnya mungkin lebih ke atur waktu, Pak ya. Mungkin memang kalau kita fokus, ya kita harus bisa membagi-bagi waktu. Jadi kalau kita memang kuliah, ya kita kuliah ada waktunya, untuk kerja juga ada waktunya. Jadi skala prioritas, Pak. Seperti itu sih, Pak. Lalu yang kedua juga konsisten, lalu juga disiplin, dan yang terakhir ini, Pak, positif dan berdoa, Pak. Oke. Ya, jadi kita juga harus selalu positif, yakin bahwa properti yang kita pasarkan akan laku, seperti itu, Pak. Dan juga doa itu kunci yang buat kita sukses, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Boleh tahu Pak Permana umur berapa, Pak, sekarang, Pak? Saya umur 28, Pak. Oke. Jadi beliau umur 28, before 30, tetapi beliau sudah bisa menghasilkan income yang dimana dia pernah mendapatkan income 2 tahun gaji dia di pekerjaan sebelumnya. Sangat luar biasa sekali. Oke. Kita kembali lagi ke Pak Permana nanti. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Bu Arika, sudah oke suaranya? Iya, halo. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, ini Ya, kembali Pak. lagi ke Bu Arika. Bu, ini kan banyak ibu rumah tangga yang berpikir, mending ngurus anak aja di rumah, ya kan? Tetapi kan ibu kan istilahnya beda. Ibu selain ngurus rumah tangga, tetapi ibu juga ingin produktif. Nah, apa yang mendasari pemikiran ibu tersebut? Kok mau ngurus rumah tangga, masih mau produktif bekerja? Silakan Bu Arika. Oh, gitu ya. Selain ambil ibadahnya juga ya Pak, ya kan kerja juga sebagian dari ibadah. Toh untuk urus rumah tangga, waktunya kan juga bisa kita kondisikan, Pak. Saat saya di rumah, yang urus rumah tangga, selepas urusan rumah tangga selesai, anak-anak katakan dulu waktu masih kecil, sudah masuk ke sekolah, misal. Waktu itu mungkin katakan juga waktu masih belum di properti. Apalagi saat sudah di properti, Pak. Jadi setelah ada anak masuk sekolah, saya ngantor di properti, nanti jam pulang sekolah, saya bisa jemput.
masukkan rumah, terus kerja lagi. Jadi waktu itu fleksibel sih Pak menurut saya. Jadi sayang juga sih kalau nggak kita buat untuk aktivitas yang menghasilkan. Meskipun saya ibu rumah tangga, ya syukur-syukur bisa ada tambahan Pak buat keluarga. Nah syukurnya lagi kan keluarga juga mendukung Pak, baik anak-anak atau semua keluarga mendukung baratnya. Jadi waktu yang saya tinggalkan buat mereka itu dapat imbalannya ke mereka semua. Jadi itu juga support saya dari keluarga. Kemudian ya nyantai aja sih kerjanya Pak, tanpa ada tekanan atau target atau apa dari lain gitu Pak ya. Mungkin kalau untuk target pribadi saya memang harus target diri sendiri tanpa tekanan dari orang lain. Jadi saya merasa nyantai gitu loh. Tetap saya berusaha, terus berdoa juga pastinya, seperti itu aja sih Pak. Jadi sayang sih kalau ibu rumah tangga cuma di rumah aja juga sayang waktu-waktunya itu Pak. Seperti itu. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit nanti mengenai income ibu sebagai agent properti kira-kira berapa? Karena saya waktu itu dengar Bu Arika, ini luar biasa dalam 1 bulan closing 30-40 unit ya Bu. Ya, sehingga akhirnya dapat door prize mobil. Bisa diceritakan Bu Arika, ini prestasi yang sangat luar biasa sekali. Silakan. Ya, itu sih waktu tahun sekitar 2015-2016 ya Pak ya. Memang saat itu ada launching properti baru. Saya bisa mendapatkan pembeli waktu itu, ya alhamdulillah Pak. Akhirnya dapat door prize itu sih, itu juga ya istilahnya hasil usaha, upaya. Pasti juga ada support, dukungan dari keluarga. Yang penting kemauan juga sih, kembali ke saya pribadi sih Pak, kemauan kita untuk kerja, untuk bisa menghasilkan, untuk membalas waktu-waktu yang sudah kita tinggalkan bersama keluarga. Itu aja sih kadang saya berprinsip Pak. Oke. Seperti itu. Tetap meskipun ibu rumah tangga, nggak ada salahnya. Dan saya dengar Bu Arika ini intinya kapan hari sempat, wah saya mau beli properti ini nilainya 1 miliar nih. Ya betul ya Bu ya? Kira-kira seperti gitu ya. Kalau beli 1 miliar. Jadi Bu Arika ini income-nya sudah luar biasa sekali. Jadi walaupun ibu rumah tangga, tetapi beliau punya income itu luar biasa sehingga bisa membeli properti juga. Dan yang terpentingnya adalah seperti Pak Robi tadi ngomong, istilahnya kita ada orang yang punya waktu tetapi nggak punya duit. Nah, tetapi kalau Bu Arika ini punya waktu untuk anak karena kerjanya fleksibel dan bisa punya duit, punya dua-duanya. Itulah hidup yang bahagia. Oke, kira-kira Bu, kiat sukses dan hambatannya jadi agen properti, dan ini saran untuk ibu rumah tangga yang lain kira-kira bagaimana Bu? Silakan Bu. Oke, kalau untuk ibu rumah tangga ya kita tetap konsisten aja, pekerjaan rumah tetap kita lakukan, insya Allah bakal keluarga juga akan mendukung. Terus untuk kerja, bolehlah kita bilang itu sampingan ya, tapi kita harus punya komitmen, kita harus konsisten, kita istilahnya benar-benar niat kita kerja itu untuk istilahnya bukan keluarga yang ibu jadi tuntutan tulang punggung keluarga, bukan. Cuman kan nggak ada salahnya kita membantu keluarga kita sendiri, toh kerjanya juga nggak repot, nggak susah gitu loh, nyaman, kita enjoy. Saya pun merasa udah nggak, apalagi kalau kerja nih kumpulnya kan sama teman-teman yang masih muda-muda Pak, jadi lupa kalau kita juga sudah banyak umur gitu. Jadi lebih bahagianya di situ sih, lebih nyaman gitu loh Pak untuk di properti, fleksibel, mau pameran. Oke, Bu, sesuai dengan. Iya Pak. Oke, Bu, di betul nggak sih, kan kita kan bikin judul webinar kan peluang berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Itu mungkin nggak sih Bu, Ibu sebagai pelaku bisnis di sini, mungkin nggak sih seorang agent properti itu bisa dapat income puluhan juta rupiah per bulan? Wah, pastilah Pak itu. Memungkinkan sekali, pasti. 1 kali closingan, 2 kali closingan, untuk saat ini juga banyak-banyak proyek baru, secondary juga masih tetap ada aja lah peminat, tergantung usaha kita lagi kembali, itu pasti dapat Pak. Itu pasti. Oke, berarti ini bukan omong kosong teman-teman, ini ada pembuktiannya dari tadi Pak Permana, Pak Nanda, Bu Erika, Bu Arika, semuanya mengiyakan bahwa bisa berpenghasilan seperti itu. Oke, kembali kepada Pak Nanda. Thank you Bu Arika, kita kembali lagi nanti. Oke, Pak Nanda. Nah, Pak,
Oke, Pak Nanda bisa join dengan saya. Oke, Pak, sekarang kan Bapak kan mantan karyawan. Kan biasanya karyawan ini kan mungkin Bapak bisa kasihkan tips dan triknya ya. Pasti kan saya sebagai karyawan kan sudah punya penghasilan. Untuk mau keluar dari zona nyaman saya, ini kan butuh sesuatu, Pak. Butuh sesuatu, gimana sih saya biasanya dapat income UMR ya, 4 juta. Bagaimana saya memberanikan diri saya untuk keluar dari zona nyaman ini sehingga akhirnya bisa seperti Pak Nanda dalam 6 bulan bisa punya tabungan 1/4 miliar. Silakan Pak Nanda. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, intinya kita bekerja ini ya fokus saja. Ya, mungkin kalau dari teman-teman yang masih menjadi karyawan berpikirnya susah nanti. Maksudnya kita setiap bulan kita nerima gaji UMR, contohnya seperti itu. Pokoknya menerima gaji lah, maksudnya kita kerja pasti sebulan gajian. Tapi lain nanti kalau kita di properti ya, kita berpikirnya pasti saat menjadi karyawan pastinya gini, waduh ini pasti susah ini, gimana ini. Nah itu teman-teman harus pertama harus ada niatan dulu. Nah, niatnya apa dulu? Kalau niatnya teman-teman ingin merubah hidup yang lebih baik, punya income yang lebih baik, itu bagus. Ya, jadi niatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih karyawan ingin mungkin hijrah menjadi seorang agent properti, nomor 1 harus niat dulu. Ya, niat. Tanpa niat nanti nggak bisa, pasti masih ragu lagi. Karena dari zona nyaman, maksudnya kita beronjak dari zona nyaman itu sangat susah. Susahnya kenapa? Karena kita setiap hari ya itu tadi, setiap bulan kita terima gaji, terus tiba-tiba di agent properti kita nggak dapat yang namanya gaji bulanan. Itu. Kalau dari saya sih, saya yakin waktu itu saya niat, saya yakin, saya fokus. Ya, pertama itu, kedua saya ingin saya ingin ini target diri saya sendiri sih, saya ingin menciptakan mimpi-mimpi saya sendiri, mimpi-mimpi yang saya belum bisa gapai saat menjadi karyawan, mungkin seperti itu. Yang ketiga, saya ingin membahagiakan keluarga saya gitu. Ya situ aja sih, simple dari saya sebenarnya. Niat yang penting, ya. Niat fokus dan belajar itu aja. Oke. Lebih happy jadi karyawan atau lebih happy jadi agent rewet, Pak? Wah, ya jelas ya lebih sangat happy menjadi agent rewet. Oke, thank you. Jadi mungkin saya buka untuk sesi tanya jawab. Jadi saya nggak bertanya lagi. Teman-teman yang peserta di sini bisa bertanya kepada Pak Permana atau Ibu Arika atau Pak Nanda. Silakan dibuka mic-nya yang mau bertanya langsung kepada mereka bertiga. Silakan. Jadi di sini kan memang kita memberikan 3 contoh real bahwa webinar kita mengenai peluang berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan itu bukan omong kosong. Oke, silakan. Yang mau bertanya tinggal buka suaranya. Oke. Atau mungkin dari Pak Robi mau nambahi atau dari Selamat. Oke, silakan. Ya. Dengan saya Mela, saya mau nanya, kalau seumpama saya gabung di sini terus belum closing itu, apakah nanti dibantu atau kita usaha sendiri atau gimana ya Pak? Kan ini baru pertama kalinya saya mau gabung di Rewight. Oke. Silahkan mungkin salah satu dari panelis kita, Pak Nanda atau Bu Arika atau Pak Permana bisa membantu menjawab dari pertanyaan Ibu Melati tadi. Silakan. Mungkin Pak Nanda bisa bantu, Pak. Atau siapa tadi yang bicara? Silakan. Saya, Pak. Oke, Pak Permana, silakan. Iya. Kalau di kantor saya, Pak ya, jadi Ibu ya, tadi Ibu Sinta ya, betul ya? Bu Mela ya, sorry, Bu Mela. Ya, jadi di sini kami bantu ya, jadi walaupun belum closing, kita disupport.
Jadi nanti kita dikasih seperti prosedur atau SOP bagaimana kita bekerja sebagai marketing, apa yang harus kita lakukan. Nanti kan support dari leader-leader, Pak. Seperti itu, Ibu. Oh, baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya, terima Oke. kasih, Bu, sama-sama. Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta. Saya sedang bekerja, Pak. Ini saya mau tanya, dari pertama gabung sampai closing itu butuh waktu berapa lama? Dan spending uangnya buat advertising berapa rupiah? Oke, silakan mungkin Pak Nanda bisa menjawab mengenai pertanyaan dari Ibu Sinta tersebut. Berapa lama Bapak closing, Pak? Silakan. Kalau masing-masing jadinya apa? Terus pertama yang menentukan cepat atau tidaknya closing itu adalah fokus. Jadi saya pertama gabung itu sekitar bulan Maret, yaitu awal-awal COVID. Itu awal COVID. Ya, semua agent waktu itu pesimis, mungkin pesimis, dua takut ya. Tapi saat itu saya saya jalan aja. Waktu itu saya jalan aja. Kebetulan ada proyek baru waktu itu. Saya mencoba fokus di proyek itu, walaupun waktu itu saya baru masuk Rewet sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret itu awal-awal COVID. Nah, saya fokus, saya belajar dari senior. Ya, alhamdulillah saya closing dalam waktu 1 bulan. Itu 1 bulan saya berhasil 6-7 unit ya waktu itu saya. 6-7 unit. Jadi ya intinya kalau ada pertanyaan berapa lama kita akan closing, itu jawabannya adalah jawabannya adalah ini, bagaimana kamu bisa fokus ke suatu project. Itu aja sih. Oke, thank you. Jadi intinya fokus. Jadi berapa lama tergantung. Tadi Pak Nanda 1 bulan aja sudah bisa closing 6-7 unit, dan itu sekarang itu trennya di properti. Properti harga 200-300 juta itu ada namanya BLT. Kalau di masyarakat kita kenal BLT namanya bantuan langsung tunai. Tetapi kalau di properti kenalnya adalah bonus langsung tunai. Dan jual properti harga 200-300 juta itu BLT-nya saja itu bisa sampai 15 juta rupiah. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, ada pertanyaan lagi dari audiens, dari teman-teman sekalian, pertanyaan kepada panelis, silakan. Atau mungkin dari Pak Robi, Pak Bambang, Bu Lina ada mau nambahkan atau ingin bertanya juga kepada panelis kita, silakan Pak Yanwar dan teman-teman yang lain. Oke. Pak, mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan Pak Robi. Yes, thank you, Pak. Ya, saya ingin tambahkan ke teman-teman ya, masih banyak yang ragu akan bisnis ini, dan kalaupun sudah yakin, masih ragu kapan harus memulainya. Saya harus sampaikan bahwa bisnis broker properti ini adalah bisnis yang luar biasa. Ya, tadi seperti yang disampaikan ke teman-teman juga, para panelis itu sangat luar biasa. Padahal dalam waktu 1 bulan bisa membukukan 6-7 transaksi itu tidak mudah, Bapak Ibu. Dan itu juga pastinya juga hasil yang luar biasa juga. Ya, kalau ditanya kapan kita harus segera bisa memulai bisnis ini, adalah jawaban saya segera. Ya, Anda harus bisa putuskan sesegera mungkin, karena sekali lagi peluang tidak datang berkali-kali, peluang hanya datang 1 kali. Putuskan dan join. Kalau bisa selesai daripada event ini, langsung berpikir untuk join di Rewind, Bapak Ibu. Sedikit saya tambahkan, Pak. Thank you. Oke, thank you Pak Robi. Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi bagi teman-teman yang memang mahasiswa, nanti kalau memang ada yang mau tanya langsung dipotong aja, saya nggak apa-apa, saya sambil supaya jeda kosong. Jadi teman-teman yang memang mahasiswa sekarang istilahnya berpikir mau cari pekerjaan sebagai karyawan, mungkin 1 tahun ke depan ini bukan waktu yang mudah buat teman-teman. Maka dari itu, why not, kenapa nggak dicoba yang namanya bisnis agent property di Rewind, ya kan? Oke.
Ada beberapa pertanyaan yang langsung di chat adalah kalau spending advertising dan marketingnya itu kira-kira range berapa untuk persiapan modal, Pak? Oke. Jadi begini, ini saya langsung jawab aja untuk modal. Jadi sebetulnya closing property itu banyak sumbernya. Yang pertama, kita pasang spanduk aja itu bisa closing. Kalau spanduk itu dapat dari kantor, gratis. Terus kemudian ada juga yang istilahnya dari portal properti online. Online itu portal ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi sebetulnya, terus tadi Pak Nanda bisa closing 6-7 unit, itu dari mana? Dia juga dari jaga lokasi. Jaga lokasi itu kita siapkan dari kantor, dan itu gratis. Jadi sebetulnya, teman-teman di sini, dengan modal seminim mungkin, itu masih bisa mendapatkan income. Jadi nggak harus modal keluar, saya harus keluar modal 10 juta, enggak. Gratis tadi, ya kan? Terus tadi ada pertanyaan juga, join bayar berapa? Oke, nanti kalau memang Bapak tertarik untuk join, nanti kita akan menghubungi Bapak. Jadi nanti Bapak kan daftarnya juga dari mana? Nanti orang tersebut akan menghubungi Bapak dan akan menjelaskan lebih detail mengenai itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau bagi Anda yang ibu rumah tangga, juga istilahnya, janganlah kita itu sekarang itu hanya diam di rumah saja. Berpangku tangan menunggu suami berpenghasilan, membawa uang ke rumah. Ini saatnya ibu rumah tangga juga berperan aktif di dalam menambah income keluarga. Karena dengan begitu, Anda bisa pensiun secara makmur ya, jadi nggak bingung. Anda pensiun nanti uangnya dari mana? Kalau suami istri bekerja, Anda dengan cepat mencapai tujuan finansial Anda. Dan bagi Anda yang karyawan, istilahnya ini tantangan buat Anda untuk bisa keluar dari zona nyaman Anda, ya kan? Ya memang income, istilahnya Anda sudah dapat UMR ya, UMR Surabaya kan kurang lebih hampir 4 juta dan mungkin tahun depan bisa 4 juta lebih. Nah, tetapi bayangkan tadi, Pak Nanda bilang, satu properti saja bisa closing BLT-nya 15 juta. 200-300 juta. Tetangga Anda beli, ya kan, Anda bisa dapat 15 juta. Dan itu berapa kali gaji Anda? Bisa 4 bulan gaji Anda. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Anda yang memang tujuannya adalah pengen kaya raya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Belum ada? Oke, mungkin kata-kata terakhir sebelum kita akhiri dari masing-masing panelis. Silakan dulu dari Pak Permana, kata-kata terakhir supaya penyemangat bagi teman-teman audiens yang ada di sini. Silakan Pak. Dari saya mungkin yang terakhir ini ya, konsistensi, niat, sama komitmen ya, itu aja sih. Komitmen pada diri sendiri, kalau kita mau ya kita bisa maju, tapi kalau kita nggak ada komitmen ya berat Pak. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Thank you Pak Permana. Kalau Bu Arika, kata-kata terakhirnya penyemangat buat teman-teman yang ada di sini, silakan Bu. Hilang lagi. Oke, ke Pak Nanda, Pak. Kata-kata terakhir untuk penyemangat teman-teman yang ada di sini, Pak, silakan. Kalau dari saya ya, ambil semua peluang positif di hidup Anda untuk merubah hidup Anda. Kata-kata terakhir ya mungkin berusahalah walau dalam keterbatasan, itu aja. Tetap berusaha, fokus. Oke. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Bu Arika, ready? Oke. Oke. Nggak apa-apa. Kalau oke, silakan Bu. Ya, Pak Andi, dari saya sih pribadi selaku ibu rumah tangga, istilahnya meskipun kita ibu rumah tangga, tetap semangat untuk berkarya sebagai wanita, mungkin penerus perjuangan wanita ya Pak, emansipasi wanita, nggak ada salahnya sih kita bekerja meskipun, apalagi di kerja-kerja macam properti ini sebagai agent broker yang freelance, tetap semangat, fokus, dikerjakan, niat, itu pasti komitmen, konsisten, insya Allah dapat hasil maksimal untuk keluarga. Gitu. Oke.
Terima kasih banyak Bu Arika. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, nanti teman-teman bisa menyampaikan kepada yang ngundang Anda ke sini, dan juga nanti dari tim kita, yang dari admin kita yang memang Anda sudah daftar di situ, kita akan menghubungi Anda. Jadi kalau memang Anda ingin join, daftarlah kepada mereka. Itu saja dari saya. Oke, dari Pak Bambang, Pak Robi, terus kemudian Pak Yanuar, Pak Anton, ada yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri? Oke, nggak ada? Oke, terima kasih banyak telah menghadiri, meluangkan waktu di webinar kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman, thank you. Terima kasih banyak Pak Permana, Bu Arika, dan Pak Nanda sudah menjadi panelis di tempat ini, dan juga Pak Robi sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Ya, terima kasih.